Injil ini saya mau ngomong ini si Adi Saputra. Enggak, ini temanmu yang menghujat tadi nih, yang tunjukkan batu ini, sekutanya. Mau enggak kau suruh Bunda Rahma buka gambar batu sakar? Nah, itu sembahanmu itu, mau enggak? Kolose 2 nomor 9. Biji sakarnya Yesus, kepenuhan keilahian. Masih mau datang besok? Hah? Bahkan lubang pantatnya pun kepenuhan ilahi. Si mau lihat? Penyembah nonot, Bang. Penyembah nonot berarti. Iya, penyembah nonot mereka ini. Gawat, Bang. Kolose 2 nomor 9. Itu belum apa-apa loh. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa Tuhan kau itu yang bermata 7 bertanduk 7 itu apa? Inkarnasi menjadi manusia. Nah, sebagai manusia ada nggak batu sakarnya? Ada. Masih mau datang besok? Coba kamu jelaskan kepada saya. Udah, kau diam dulu kau, Tante. Diam kau dulu, Tante. Ini dulu si Injil ini. Tante, diam dulu. Ini. Si Injil, bernapas kau. Injil. Bernapas kau dulu, Injil, buka napasmu dulu kau. Buka mulutmu kau. Diam kau. Kau pakai pula lambang negaraku tuh. Oke, angkat mulutmu. Bicara kau. Kau baca Kolose 2 nomor 9. Baca. Di dalam tubuh Yesuslah berdiam secara jasmani segala kepenuhan keilahian. Termasuk nggak tubuh Yesus kalau batu sakarnya termasuk nggak? Termasuk. Berarti batu sakarnya juga penuh keilahian. Berarti ilahimu, Tuhanmu adalah batu cila. Para kau penyembah batu sakar kau, dompala damar. Mati orang nggak bernapas, Mati kau. Coba makanya cuma apa lagi? Di sini loh, nenek moyang Muhammad ini penyembah keliling Ka'bah ini, kenapa anda ikuti penyembah pagang semua? Lah, tidak ada orang menyembah Ka'bah, Bahlul. Mana ada orang menyembah Ka'bah? Ka'bah itu adalah Mazmur 26 nomor 6. Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku. Nah, ini loh datanya. Diam. Mazmur 26 nomor 6. Daud mengelilingi Baitullah. Baca. Suku Quraisy, Iya, suku Quraisy mengelilingi Ka'bah. Oke. Nabi Daud mengelilingi Ka'bah juga. Kenapa Anda mencuri budaya penyembah pagang? Mana ada penyembah pagan? Mana ada mereka menyembah Ka'bah? Mazmur 26. Coba kau buka Mazmur 26. Coba kau baca Mazmur 26. Allah, kau Quraisy kerap mengelilingi Ka'bah. Ya, coba kau buka Mazmur 26 nomor 6 coba. Selesaikan dulu di sini. Sudah selesai, itu udah selesai. Kau jangan di mana ini suku Quraisy? Tujuanmu kau mau menghina. Mazmur 26 nomor 6 kau baca. Mazmur 26 nomor 6 kau mau baca. Daud mengelilingi Ka'bah. Bukan, saya bukan maksud itu ya, Kuta. Apa lagi yang kau tanya? Apa lagi? Apa yang kau tanya? Apa? Bukankah Yesus itu cucunya Daud? Bukankah Yesus itu cucunya Daud? Dan ternyata kakeknya Yesus juga mengelilingi Baitullah. Tertulis di mana itu, Nak? Mazmur 26 nomor 6. Ini yang masalah. Karena kamu bukan mengelilingi batu, menyembah batu. Nah, ini pertanyaan, kenapa kamu curi? Apa itu? Ini kan budaya penyembah pagang suku Quraisy, Muhammad. Kenapa kamu mengikutinya? Iya, neneknya Nabi Muhammad mengelilingi Ka'bah. Iya, ini kan penyembah dewa itu, suku Quraisy. Di mana tertulis mereka menyembah Ka'bah? Tunjukkan coba, besarin coba. Mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi. Kalau mengelilingi itu Daud sudah mempraktekannya lebih dulu. Mazmur 26 nomor 6. Tidak ada urusan, ini kan di luar. Tidak ada urusan. Allahnya Israel. Allah Al-Qusa Al-Mana disembah oleh siapa di sini? Suku Quraisy sebagai putih-putih Allah. Kau
Quraisy kerap mengelilingi Ka'bah sambil melakukan puji-pujian kepada Lata, Al-Uzza dan Manat. Patung-patung tiga dewi disebut sebagai tembok pelosok Mekah, termasuk di Ka'bah. Terus apa masalahnya? Nah, maksud saya ini, kenapa Anda mengingin hal ini kalau zaman suku Quraisy ini dengan telajah mereka kelilingin ini? Saya jawab boleh? Di mana perintah Allah Anda melakukan hal ini? Di mana di sana? Enggak ada, makanya kau bodoh. Terus kenapa kalau enggak ada? Kenapa kalian mengikuti budaya suku Quraisy? Penyembah pagang. Ini pagang. Apa aneh kau ini aneh. Loh, kan bisa aneh loh. Nah, sekarang kau baca Mazmur 26 nomor 6 coba. Ya, Anda belum jawab pertanyaanku. Di mana enggak ada? Di mana? Di mana umat Islam kemudian menyembah Ka'bah? Mengelilingi Ka'bah itu apa? Mengelilingi Ka'bah bukan menyembah Ka'bah. Kalau mengelilingi mesbah itu sudah menjadi tradisi dari nabi-nabi terdahulu. Bukan tradisi, itu tradisi nenek moyang pagar Quraisy. Mazmur 26 nomor 6 itu apa? Tuyul. Kau paham ya? Kau Quraisy ya. Kau Quraisy dikenal sebagai kaum yang masih memegang teguh adat istiadat, kepercayaan. Terus? Dan agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Oke, terus? Sebab itulah para pembesar Quraisy menolak acara Islam yang dianggap mereka sebagai ajaran baru. Ya kau sudah menjawab, berarti kaum Quraisy dengan agama Islam itu berbeda, Tapi Bahlul. ditolak dengan dikurangi oleh Muhammad. Akhirnya apa? Kepercayaan mereka diambil oleh Muhammad dan Parah. Udah. Kau beres celana. Bang Jibril minta ampun. Lucu kalian. Lucu kau itu. Gimana lucunya? Maksud saya begini cuma ini loh. Orang Quraisy, tanya lagi. Kenapa kalian mengikuti? Di situ yang kau baca tadi, orang Quraisy menolak agama Islam nggak? Makanya itu Muhammad ini kenapa kok contoh begini cuma ya. Biar otakmu itu cerdas cuma ya. Di Indonesia itu Sekarang yang kau baca itu, yang kau baca tadi itu, ada Islam dan sebelum ada Islam dan Kristen di Indonesia itu ada agama sebelum Islam dan Kristen ada agama Hindu loh. Yang ini sama dengan ada di Arab sana cuma itu sudah menjadi agama nenek moyang. Kalau kamu berbicara mengenai sama atau tidak sama, orang Romawi sabar dan gantian kita sebelum Anda diturunkan, saudara, kalau Anda berbicara kesamaan, orang-orang Roma Yunani menyembah kemudian Theos, menyembah roh. Nah, kamu juga menyembah roh. Orang Hindu menyembah manusia bernama Krishna. Kamu juga menyembah manusia bernama Yesus. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau itu yang kau pertanyakan. Orang Hindu punya Trimurti. Ayo, Brahma, Siwa, Wisnu. Orang Kristen punya Trinitas, Bapa, Anak, Guru Merpati. Apa bedanya? Orang-orang Roma Yunani ibadah Minggu sambil bernyanyi-nyanyi. Orang Kristen ibadah Minggu juga bernyanyi-nyanyi. Apa bedanya? Coba. Orang Roma Yunani makan babi, Kristen makan babi. Apa bedanya? Kalau itu yang kau jadikan acuan. Jadi jangan kau gila permanen. Kalau kau mengatakan orang Islam mengikuti tradisi Quraisy, itu tuduhanmu. Sekarang saya bertanya samamu, kamu mengikuti tradisi siapa menyembah biji sakar? Berarti Anda mengikuti para penyembah pagang di situ mengelilingi itu menurut pandanganmu. Oke, pandanganmu lo ya, pandanganmu. Sekarang saya balik nanya samamu, siapa yang kau ingin ikuti menyembah batu sakar? Jawab. Bisa kau jawab? Masuk logika cara berpikirmu itu loh.
masuk logika pula. Orang ini, orang itu, orang Assalamualaikum. Sekarang Artinya Waalaikumsalam. faktanya kan di situ mengilik Ka'bah itu adalah itu warisan. Sudah selesai. Itu sudah selesai. Itu Kenapa sudah Anda selesai. mengikuti Itu sudah selesai. Pertanyaan saya kepada saudara, Bukan kalian dengar. Kamu ikut siapa? Kamu ikut siapa menyembah batu sakar? Jawab. Kamu lari kemana-mana kau bicara. Loh, ini kan pertanyaan saya. Ya saya kan sudah jawab. Dan bahkan kau kau bicara mengatakan babi, kamu juga bicara orang Quraisy menolak agama Islam. Udah, kau sendiri yang menjawab itu. Nah sekarang pertanyaan saya, kau contohi siapa menyembah batu sakar? Jawab. Ya wajar kalau mereka menolak cuma karena itu sesembahan. Saya ulang sekali lagi. Kamu Kristen menyembah batu sakar itu ikut siapa? Jawab. Jawab itu, jawab. Jangan Tidak kemana-mana. bisa kau jawab. Apa kalian Tidak bisa kau jawab. Tidak bisa. Nggak bisa kau jawab. Silakan Dinda Jibril. Kau jawab Silakan kunci. Dinda. Jangan kemana-mana kau lari kau longor. Izin nabok 2 menit aja. Iya, silakan. Jadi kalau memang mengelilingi Ka'bah itu pagan ya. Katanya kita lihat nih. Kalau kamu tahu Yahudi punya bait El namanya. Ini dihancurkan di tahun 70. Iya, sebentar. Iya, sebentar. Ini punya bait El. Mereka punya bait El. Kita baca kitab fikih mereka. Ini kitab fikih mereka nih. Kitab ibadah mereka ada di Misnah Sukah nomor 5. Kita translate ya. Mereka ngapain sih kalau punya bait El? Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami. Tuhan berilah kami kesuksesan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Pagan ini berarti. Pagan Quraisy ini berarti. Yahudi. Pagan ini berarti. Ayo, kena kok. Berarti Yesus pagan ya? Pagan Quraisy. Keliling misbah 7 kali. Pak, yang pertanyaan saya ini sesembah Quraisy itu kan penyembah dewa. Oh, berarti ini pagan juga. Yesus pagan juga. Siap. Berarti Yahudi itu pagan juga ya? Tuhan kau pagan berarti ya? Kita fokus kepada Oh, kena kau. Disambung bang, disambung. Tadi kutanya dulu samamu, kutanya lagi nih. Nah, selesaikan dulu. Kenapa ikuti budaya itu? Kutanya dulu samamu. Tadi kau mengatakan dengan data yang kau baca, orang-orang Quraisy mengikuti nenek moyang mereka, betul? Memang itulah suku Quraisy penyembah pagan mengelilingi Ka'bah itu bang dengan telanjang. Mengelilingi dengan menyembah pagan itu berbeda. Yang saya tanya, kamu ini mengelilingi kan? Saya tanya budaya mereka orang kenapa Quraisy. kalian ikuti? Orang-orang Quraisy mengikuti tradisi nenek moyang mereka, betul? Memang itu sesembahan mereka toh. Sesembahan mana ada orang Yahudi menyembah, orang Quraisy menyembah Ka'bah, Bahlul. Siapa yang mereka menyembah? Tapi mengelilingi Ka'bah itu lampai turun dengan bernyanyi. Iya, kalau mengelilingi tadi kan sudah ditunjukkan data. Iya, kenapa kalian mengikuti itu? Cuma itu yang Karena nabi-nabi terdahulu juga melakukan hal yang sama. Makanya saya bertanya, adakah nabi-nabi terdahulu menyembah batu berarti sakar? kalian tiru itu. Nah, itu perintah dalam kitab suci kami, dalam Coba di mana perintah suruh mengelilingi Ka'bah itu? Sekarang ketika kami menemukan Anda, mana perintahnya? sabar dulu kau. Ketika kami kemudian menemukan bahwa kalian menyembah batu sakar, kalian ikut siapa? Itu loh pertanyaannya. Mana tadi dari mau Allah itu diperintahkan? Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Al-Quran surah Al-Hajj ayat berapa itu? Ayat 29. Jangan ngarang lo. Saya bukan Kristen bang, saya Muslim. Gak mungkin saya ngarang, karena saya Muslim. Oke? Coba kasih tahu kepada jemaatmu. Dengar. Summal yaqdu tafasahum wal yufu
yukhaffifu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada dalam badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Ada perintah di Quran surah Hajj ayat 29. Sekarang saya balik nanya, di mana nabi-nabi Yahudi atau orang Yahudi menyembah batu sakar manusia? Jawab. Jawab. Berarti pemilih Mekah itu Allah ya. Nah, itu kan, coba tengoklah ini. Inilah kalau penyembah setan nggak mau ditanya, nggak mau dibongkar. Kalau sembahnya itu setan. Pertanyaan saya, dari tadi kau hanya membahas Islam saja. Dari tadi kau hanya membahas Islam. Dari tadi kau hanya membahas Islam. Sekarang pertanyaan saya, ditunjukkan data tadi di Mazmur 118 nomor 25, Mazmur 26 nomor 6. Orang-orang Yahudi kelilingi Baitullah, Baitel, mereka keliling. Sekarang Kristen beda. Kristen menyembah batu sakar berdasarkan Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Pertanyaan saya, dengar pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, dengarkan. Sebelum Anda kutendang ke bawah ya. Kalau kau tidak jawab ini, kau kutendang, kupijak, kuludai, kutampar, kuberaki mulutmu. Dengarkan. Di mana Kristen dapat contoh menyembah batu sakar? Jawab. Oh, jawab itu. Jawab. Nomor 3 1, 2, 3, 4. Mampus kau kan? Kau biar malukan dirimu. Kamu merasa dirimu bisa menghancurkan Islam dengan bertanya. Tapi kau tidak ada pertahanan. Kalau saya jelas, Anda mengatakan mengelilingi. Di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas Mazmur 118:25 yang tadi, Mazmur 26 nomor 6. Kau dihantam sama Bible. Ternyata orang-orang Yahudi pun mengelilingi rumah ibadah mereka. Kau tanya, di mana dalilnya? Di Al-Quran, Al-Hajj 29, perintah mengelilingi. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan berkeliling tawaf di rumah Baitullah. Ada pertahanan kuat. Nah, kamu menyembah batu sakar. Kolose 2 nomor 9. Pertanyaannya, kamu mengikuti contoh siapa menyembah batu sakar? Ada yang disebut Krishna kan? Nah, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Sai Baba, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Fir'aun, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Horus, itu yang kau contoh. Ada yang menyembah Atis, itu yang kau contoh. Kenapa pula kau tidak mau jawab? Ayo. Tidak bisa kau menghancurkan Islam dengan ilmu seperti itu, nggak bisa. Islam itu terlalu kuat untuk kau hancurkan. Iblis berkongkok-kongkok dengan kamu untuk menghancurkan Islam, tak sanggup. Nah, sekarang pertahananmu apa ketika saya tanya gitu? Apa pertahananmu? Lari ke orang Quraisy. Kenapa orang Kristen menyembah batu sakar manusia? Lari ke Quraisy. Tak bisa kalian bertahan, tak bisa kalian menjawab. Karena ada jawabannya. Kenapa kalian menyembah batu sakar? Karena kami pagan. Udah selesai. Itu aja jawabannya. Karena tak ada yang lain. Mana buktinya kau menyembah Yesus? Tuhanmu Yesus, kau ke gereja nyembah Yesus. Mana buktinya Yesus itu punya batu sakar? Lukas 2 nomor 21. Ini mau kemana? Gak bisa kemana-mana. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Tuhannya Kristen punya batu sakar. Sakit hati kau kan? Kau yang cari, kau yang minta. Dari awal kau masuk, kau tunjukkan batu Hajar Aswad. Kau pikir itu Tuhan kami. Sakit hati kau kan? Nah, datang nanti si Dosma, pengejar, laporkan. Orang lagi tablik menyambut bulan suci Ramadan, dibilang demo. Nah, itulah kau. Otak bocor. Makanya kurangi makan babi, sehingga tabiatmu jangan seperti tabiat babi gitu loh.